Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Masih bersama saya Ibu Yuni. Kali ini kita akan belajar cara membuat Google Formulir. Hal yang pertama yang harus kita siapkan, tentu kita sudah harus mempunyai sebuah akun Gmail ya Bapak Ibu. Kita buka akun Gmail kita dengan membuka browser terlebih dahulu. Kita login ke akun Gmail kita, caranya pada pojok kanan atas, klik pada menu Gmail, kemudian kita menggunakan akun Gmail apa yang kita punya. Di sini saya akan menggunakan akun yang tidak ada di sini ya, menggunakan use another account. Ya, masukkan email kita, kemudian next, masukkan password. Nah, ini kita sudah masuk ke akun Gmail kita nih Bapak Ibu. Untuk membuat Google Formulir, kita harus menggunakan aplikasi yang sudah kita dapat gratis ya ketika kita mempunyai Gmail, di aplikasi Google Drive. Di pojok kanan atas ini pada aplikasi Google, diklik kemudian pilih pada Drive. Nah, ini adalah tampilan dari halaman Drive kita, nggih Bapak Ibu. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan Drive ini sebagai media penyimpanan online. Di sebelah kiri ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan ya. Ada baru, kemudian Drive di bagian kepada saya dan lain sebagainya. Klik pada menu baru. Untuk membuat Google Formulir, yang harus kita klik adalah pada fitur atau menu lainnya ini. Pada menu lainnya nanti ada Google Formulir, Google Gambar, dan lain sebagainya. Kita pilih yang Google Formulir. Nah, Google Formulir ini kegunaannya banyak sekali nih Bapak Ibu. Bisa kita gunakan untuk membuat kuis online, ujian online bagi Bapak Ibu guru, atau survei, dan lain sebagainya. Nah, menu-menu yang ada di dalam Google Formulir ini ada di pojok kanan atas ini nih Bapak Ibu. Ini ada menu sesuaikan tema. Kalau kita klik nanti akan berisi opsi tema, header, dan warna-warna tema yang bisa kita pilih untuk mendesain atau mempercantik dari dashboard Google Form ini. Kemudian menu yang kedua, ini ada pratinjau ya. Pratinjau ini adalah menu ketika kita ingin melihat tampilan Google Formulir yang sudah kita buat tapi belum kita kirim atau kita rilis. Selanjutnya di sini ada pengaturan dan menu kirim. Baik, yang pertama untuk membuat Google Formulir, di sini sudah ada menu formulir tanpa judul. Oh ya, sebelumnya kita buat dashboardnya dulu nggak Bapak Ibu. Jadi tampilan agar Google Formulirnya ini tampak lebih berwarna seperti itu. Menggunakan menu ini sesuaikan tema. Kita klik, kemudian pada header ini kita ada pilihan gambar. Diklik saja. Nah, pada Google Formulir ini sudah disediakan tema-tema gambar nggih Bapak Ibu yang bisa kita gunakan sesuai dengan tema. Di sini ada tema kantor dan sekolah, ilustrasi, ada tema pesta, pernikahan, perjalanan, dan lain sebagainya. Contoh kita menggunakan menu tema kantor dan sekolah. Ya, tinggal pilih saja.
tema apa untuk header yang Bapak Ibu mau. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian klik sisipkan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Sudah ada header sesuai dengan tema yang kita pilih tadi. Tema ini kita sesuaikan dengan formulir yang akan kita buat. Seperti itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya, pada judul formulir kita beli judul sesuai dengan formulir yang peruntukan Google formulir ini kita buat. Misalnya kita akan membuat survei, anggaplah seperti itu. Survei pelaksanaan ulangan online ya, misalnya. Di bawahnya ada deskripsi. Ini Bapak Ibu bisa memberikan keterangan deskripsi ya. Maksudnya survei pelaksanaan ulangan online ini mau seperti apa. Misalnya isilah dengan data yang benar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai membuat survei atau membuat ulangan online, bisa seperti itu, nggih. Di sebelah kanan ini ada menu-menu, beberapa menu yang kita bisa gunakan untuk memanage atau mengatur dari pertanyaan Google Formulir yang kita buat ini. Di sini ada menu tambah pertanyaan. Kalau kita klik, maka akan muncul lembar di bawahnya nih, Bapak Ibu. Ini ada 2, seperti itu. Jadi menu plus ini yang namanya tambahkan pertanyaan, fungsinya untuk menambah pertanyaan. Kemudian ini menu impor pertanyaan apabila kita sudah punya pertanyaan sebelumnya. Ini tambahkan deskripsi judul atau judul, kemudian tambahkan gambar, tambahkan video, dan tambahkan bagian. Untuk soal pertama, misalnya kita buat survei berapa kali kamu mandi setiap hari. Nah, seperti itu ya. Di kotak ini, di sebelah kanan ini, kalau kita klik bagian segitiganya, ini ada pilihan yang pertama jawaban singkat, paragraf. Kita akan praktekkan jawaban singkat dulu. Nah, oh ya, ini karena pertanyaannya berapa kali kamu mandi setiap hari, jawabannya bisa opsi ya, kita pilih yang pilihan ganda saja. Kalau pilihan ganda ini berarti hanya bisa memilih salah satu jawaban saja. Misalnya A, B, C, D, maka jawaban yang paling tepat yang mana, seperti itu. Kita pilih jawaban pilihan ganda. Opsi pertama misalnya 1 kali. Opsi kedua 2 kali. Opsi ketiga 3 kali. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada duplikat apabila kita ingin menduplikat pertanyaan yang sudah kita buat. Kemudian ini tombol hapus apabila kita ingin membatalkan pertanyaan yang sudah kita buat. Kemudian ini ada opsi wajib isi. Kalau kita aktifkan, berarti pertanyaan ini wajib diisi. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian ini ada titik 3. Kalau kita klik di sini ada deskripsi, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban, dan acak urutan opsi. Deskripsi ini kalau kita klik nanti dia akan menambah baris baru di bawah dari pertanyaan yang kita buat. Deskripsi ini adalah sama seperti judul tadi, nggih. Jadi ini uraian dari atau penjelasan lebih jelas, lebih lanjut dari pertanyaan yang kita tanyakan. Kalau tidak perlu ya kita nonaktifkan saja. Kemudian yang kedua, mungkin yang pertama umur nih Bapak Ibu. Ini umur, nama lengkap, seperti itu. Untuk nama lengkap kita pilih yang jawaban singkat seperti ini. Ini wajib dijawab.
Nah, biasanya nama kan ditanyakan lebih dulu daripada yang lain ya Bapak Ibu. Ini tinggal kita tarik ke atas saja agar dia berada di bagian atas. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nama lengkap, mungkin usia. Ya, usia. Usia juga bisa kita pilih untuk opsi jawaban singkat. Selanjutnya, ini juga dibuat wajib isi, seperti itu. Kemudian, plus alamat misalnya. Alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini biasanya diisi agak panjang ya Bapak Ibu daripada pertanyaan data nama dan usia. Nah, untuk jawaban yang lebih panjang ini kita pilihnya menggunakan paragraf. Ini teks jawaban panjang. Jadi responden nanti bisa menuliskan jawaban dari alamatnya lebih panjang. Ini juga kita klik wajib isi. Selanjutnya kita tambahkan opsi kotak misalnya. Nah, apa bedanya opsi kotak dengan pilihan ganda ini? Kalau pilihan ganda, responden hanya bisa memilih satu jawaban saja. Sedangkan untuk opsi kotak centang, responden bisa memilih lebih dari satu jawaban yang menurut responden benar. Misalnya pertanyaan buah apa yang kamu sukai? Seperti itu. Kita pilih yang opsi kotak centang. Mungkin responden bisa memilih tidak hanya satu buah-buahan, Bapak Ibu, misalnya buah mangga, pisang, kemudian apel, anggur. Nah, responden bisa memilih satu jawaban atau bahkan keempat jawaban ini apabila kita buat pertanyaan menggunakan opsi kotak centang. Seperti itu bedanya dengan pilihan ganda dan kotak centang ini. Selanjutnya kita buat pertanyaan lagi. Misalnya upload file. Nah, di sini misalnya kita minta responden untuk mengupload sebuah file atau gambar. Kita pilih opsi pada upload file ini. Ini ada pertanyaan untuk mengizinkan responden mengupload file ke drive yang kita buat untuk membuat Google Formulir ini tentunya Bapak Ibu. Ini kita pilih lanjutkan saja. Nah, di sini kita buat pertanyaan misalnya masukkan gambar hasil karya Anda di sini. Ya. Ini ada pertanyaan izinkan hanya jenis file tertentu. Ini kalau kita aktifkan, ini akan muncul file-file. Bisa dokumen, spreadsheet, atau Excel, PDF, video, dan lain sebagainya. Apabila di pertanyaan ini kita hanya mengizinkan hanya file gambar saja atau file dokumen saja, maka kita centang file gambar atau dokumen. Nah, ini bisa karena ini pilihan pilihan kotak, jadi bisa lebih dari satu. Seperti itu. Ini kita aktifkan semua saja. Kemudian maksimum file juga bisa kita atur. Misalnya file hanya bisa terunduh 1 saja atau 5 seperti itu. Kita pilih 1, kemudian ukuran maksimal file dari 1 MB sampai 10 GB. Ya, kita bisa pilih 1 MB atau 10 MB seperti itu. Ini juga misalnya kalau gambarnya memang harus disertakan, ya kita klik pada wajib diisi. Ya. Kita buat pertanyaan satu lagi. Misalnya tentang skala linier. Ini ya. Pertanyaannya? Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan pada toko kami? Seperti itu.
Nah, di sini ada rentang skalanya nggih Bapak Ibu dari 1 sampai 5 bisa 1 sampai 10. Kita buat 1 sampai 5 saja. Yang pertama ini opsi skala paling rendah misalnya buruk seperti itu. Kemudian opsi paling tinggi 5 bintang ini ya karena skalanya menggunakan bintang, kita isi sangat baik. Ini juga wajib diisi. Nah, contoh ini pertanyaan sudah kita buat, Bapak Ibu nggih ada usia, alamat, buah yang kamu sukai misalnya. Ini misalnya urutan pertanyaan mestinya ada di atas, tinggal kita pindah saja nggih Bapak Ibu, tinggal drag and drop seperti ini. Klik kiri tahan, kemudian kita pindah di bagian mana. Seperti ini. Ini satu halaman pertanyaan. Apabila akan membuat halaman selanjutnya, kita pilih pada bagian tambahkan bagian. Ini tinggal diklik saja. Baik Bapak Ibu, ini Google formulirnya sudah kita buat. Kita coba lihat dulu ya sebelum kita kirim linknya kepada responden. Kita lihat dulu pratinjau atau hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu tampilan apabila sudah dibuka oleh responden. Ini ada menggunakan nama lengkap tadi ya, menggunakan baris yang singkat, kemudian untuk alamat lengkap menggunakan paragraf, kemudian ini menggunakan skala tadi ya yang berbintang. Jadi kalau responden mengklik pada bagian 3 maka sama saja responden memberi kita nilai bintang 3 seperti itu. Kemudian untuk yang opsi kotak dan opsi bulat seperti ini, kalau opsi kotak sekali lagi ini responden bisa memilih jawaban lebih dari satu. Sedangkan untuk opsi pilihan ganda ini ya yang bentuknya bulat hanya bisa memilih satu saja. Ya. Kita kirim coba ya kembali ke ini, kemudian ke Google formulir yang kita buat tadi, kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah ada, apabila kita hanya ingin mengirim ke beberapa orang dan kita tahu alamat emailnya, tinggal kita masukkan saja alamat emailnya di sini. Kemudian kirim. Apabila kita ingin men-share atau membagi ke banyak orang, kita bisa menggunakan tautan link. Klik pada ikon tautan ini, kemudian kita sudah dapatkan tautan. Ini panjang ya tautannya, Bapak Ibu bisa kita pendekkan dengan cara klik perpendek URL ini. Nah, URL link inilah yang kita bagi ke responden kita, bisa melalui WA atau lainnya. Kita klik salin, kemudian kita copy pastekan ke WA seperti itu. Ya, kita kirim. Siapa ya? Kita harus kirim ke satu orang. Seperti ini, satu alamat email kemudian kirim. Ya, sudah selesai. Nanti bisa pada Google Drive kita akan terlihat formulir yang baru kita buat tadi. Ini formulir tanpa judul. Ini ya, formulir tanpa judul. Kita beri nama, klik kanan, kemudian ganti nama. Tadi formulir apa namanya? Survei, seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, apabila kita ingin melihat hasil dari survei yang sudah diisi oleh responden, kita tinggal klik survei ini. Nanti pada respon ini akan terlihat berapa responden yang sudah menginput atau mengisi dari Google Form yang sudah kita buat. Bisa kita unduh ya Bapak Ibu berupa Excel seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan tentang cara membuat Google formulir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.